Jika Tuhan diumpamakan sebagai api, ia adalah api yang tetap menyala dan tidak pernah padam. Jika Anda lebih mendekat kepadanya, Anda pasti merasa kehangatannya. Lebih dekat lagi, Anda akan merasa panasnya. Dan lebih dekat lagi, Anda akan ikut terbakar. Bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita on fire. Kebangunan rohani pasti terjadi. Akan terjadi kegerakan Allah, lawatan Allah, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran di dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, di pekerjaanmu, di komunitasmu, di gerejamu. Halo Starkid, kali ini Profesor Bintang mau melakukan satu percobaan. Starkid, jangan lupa ibadah online Starkid ya. Starkid, let your light social. Selamat hari Minggu, jemaat dimanapun saudara berada. 1 minggu sudah berlalu dan hari ini kita kembali bertemu melalui ibadah online MDC Jakarta. Kami berharap saudara dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan agar kasus COVID semakin berkurang. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara sudah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Penyerahan anak akan dilakukan pada hari Jumat 15 Oktober 2021 jam 8 malam dalam acara doa di altar. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya, silakan hubungi Dewi di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silakan menghubungi Yopir di nomor yang tertera di layar ini untuk informasi dan pendaftaran. Doa tidak selalu melepaskan kita dari masalah, namun doa selalu memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Ada Morning Chapel yang diadakan setiap hari jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Dan ada di altar setiap hari Jumat jam 8 malam. Dalam doa di altar, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kemampuan menjalani hidup sendirian. Namun Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas, agar terkoneksi dengan orang-orang yang percaya sehingga kita dapat berubah dan bertumbuh. Jika saudara belum mempunyai komunitas seperti itu, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar saudara, agar saudara dapat dihubungkan dengan komunitas kesan yang sesuai dengan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSG atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSG selama 1 minggu terakhir. Halo MDC Jakarta, ada kabar gembira buat kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menolong Indonesia untuk perlahan keluar dari pandemi yang telah membuat kita tidak bisa beribadah tatap muka selama lebih dari 1,5 tahun belakangan ini. Puji Tuhan untuk angka penularan virus COVID yang menurun dan pencapaian angka vaksinasi yang membuat pemerintah optimis untuk membuka kegiatan-kegiatan ibadah dengan protokol ketat. Oleh karena itu, dengan rasa syukur saya menginformasikan bahwa ibadah onsite di seluruh satelit MDC Jakarta akan segera dibuka, bahkan telah dibuka di beberapa satelit. Berikut informasi ibadah onsite di masing-masing satelit. Satelit Wisma 76 akan memulai ibadah onsite pada tanggal 31 Oktober 2 kali ibadah. Jam 9 sampai jam 10 ibadah umum, jam 1.30 sampai 2.30 ibadah youth dengan masing-masing berkapasitas 200 orang. Untuk satelit Bekasi Timur telah dimulai ibadah onsite-nya minggu lalu tanggal 3 Oktober 2021. 1 kali ibadah jam 8 sampai jam 9 pagi untuk ibadah umum dengan kapasitas 70 orang. Satelit Bekasi Barat telah dimulai hari ini, yaitu 10 Oktober 2021 untuk 1 kali ibadah jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu adalah ibadah umum dengan kapasitas 40 orang.
Untuk dapat beribadah onsite dengan aman dan nyaman, ada beberapa hal yang harus dipenuhi jemaat yang akan hadir. Di antaranya, yaitu jemaat harus berusia antara 12 sampai 70 tahun. Telah menerima vaksin sebanyak 2 kali, dalam kondisi sehat, dan mendaftar dengan menggunakan apps MDC Jakarta. Apps ini adalah apps MDC Jakarta yang akan membantu kita untuk bisa beribadah secara hybrid, yaitu untuk beribadah secara online dan juga untuk mendaftar ibadah secara onsite dengan tuntunan demi tuntunan yang ada di dalamnya. Bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut atau mungkin akibat kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk beribadah secara onsite, saudara tetap dapat mengikuti ibadah secara online karena ibadah onsite akan ditayangkan secara live streaming dari Wisma 76 pada pukul 9 pagi. Dan selanjutnya juga bisa diikuti melalui platform YouTube atau apps MDC Jakarta. Oke, demikianlah kabar gembira yang telah kita nanti-nantikan bersama. Tetap sehat, tetap bertumbuh, bahkan berapi-api bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di ibadah tatap muka MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian penyembahan dan firman. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Teni Landena dari ICC Philadelphia dengan tema Divine Revelation. Buatlah catatan agar firman Tuhan yang saudara dengar dapat saudara pelajari kembali. Setelah itu kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah mazmur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu
syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap hal yang baik Tuhan, yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya.
Shalom Jemaat MDC Jakarta, saya merasa bahagia dan tentunya sangat bersemangat karena telah diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di ibadah hari ini mengenai Divine Revelation dari topik utama tentang Burning Heart, hati yang berkobar-kobar tentu saja untuk Tuhan. COVID-19 bisa memisahkan kita secara fisik, tetapi itu tidak boleh memadamkan kobaran api di hati kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang kita cintai dan kagumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, dan bantulah kami untuk mengerti firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik, supaya terjadi transformasi dan kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tokoh yang akan kita belajar hari ini adalah tentang seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di pinggir sumur Yakub di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. 42 ayat dalam satu perikop di kitab Yohanes pasal 4 itu mengisahkan sebuah perjumpaan yang fenomenal dari seorang wanita yang memiliki catatan kehidupan yang buruk, tetapi yang kemudian berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan itu menghasilkan dampak yang luar biasa bagi begitu banyak orang di kota asalnya, yaitu kota Sikar. Saya akan membaca lebih dulu beberapa ayat dari kisah ini. Tentunya karena waktu, tidak semua 42 ayat ini akan saya baca. Beberapa ayat akan kita skip saja. Yohanes 4 mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15, kemudian kita skip ke ayat yang ke-28. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kita skip ke ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Lalu kita skip ke ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Nah saudara, dalam kisah itu Yesus sedang melakukan perjalanan balik dari Yudea kembali ke Galilea. Dan untuk itu ia harus melewati Samaria. Karena letih dalam perjalanan, Yesus berhenti dan duduk di pinggir sumur Yakub. Saat itulah kira-kira pukul 12 siang, datanglah seorang wanita Samaria yang hendak menimba air di sumur itu. Yesus meminta minum kepada wanita itu dan kemudian dari situlah terjadi percakapan yang merubah pertemuan yang biasa itu menjadi luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Karena Yesus menjadi pribadi sentral dalam pertemuan itu. Jika bukan karena Yesus, tidak akan ada sesuatu yang istimewa yang dapat diceritakan. Pertemuan itu menjadi sangat bermakna karena telah menghasilkan suatu divine revelation.
Saya yakin wanita itu sebelum ke sumur Yakub, ia sama sekali tidak menduga bahwa hari itu akan berubah menjadi hari yang paling exciting baginya, yang merubah seluruh kehidupannya, mengubah arah hidupnya dari seorang wanita yang mungkin tidak lagi mempunyai semangat hidup, menjadi seorang wanita yang memberi semangat hidup kepada banyak orang dari kota asalnya. Dari wanita yang memiliki catatan hidup yang buruk menjadi wanita yang menorehkan catatan yang bagus karena membawa banyak orang di kotanya datang berjumpa dengan Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Lain halnya jika jam 12 siang itu wanita itu berjumpa dengan orang lain atau pria yang lain. Saya duga itu akan membuat catatan hidupnya menjadi lebih gelap, hatinya akan menjadi semakin pahit, dan semangat hidupnya akan semakin padam. Anda sudah tahu kisahnya. Wanita ini sudah mempunyai 5 suami dan sekarang yang ada padanya bukan suaminya. Sangat kacau hidupnya. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus. Inilah kalimat kuncinya. Berjumpa dengan Yesus. Divine revelation itu yang pertama dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi wanita itu dengan Tuhan adalah satu divine appointment yang menghasilkan divine revelation yang telah mengobarkan semangatnya yang sudah padam menjadi begitu menyala-nyala untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang di kota yang memerlukannya sehingga pada akhirnya mengakibatkan suatu divine revival. Jadi divine appointment menghasilkan divine revelation yang mengakibatkan divine revival. Jika Yesus menjadi sentral dalam sebuah perjumpaan, maka setiap perjumpaan dengan Yesus menjadi sebuah perubahan yang sangat positif. Bartimeus yang buta berjumpa dengan Yesus kembali bisa melihat. Orang lumpuh selama 30 tahun di pinggir kolam Bethesda berjumpa dengan Yesus kembali bisa berjalan. Wanita yang 12 tahun sakit pendarahan berjumpa dengan Yesus seketika itu juga sembuh. Sakeus pemungut pajak yang tidak punya hati belas kasihan berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Nikodemus ahli kitab berjumpa dengan Yesus, ia lahir baru. Dan masih banyak lagi daftar yang panjang yang bisa saya sebutkan mengenai orang-orang yang mengalami divine revelation karena berjumpa dengan Yesus. Ketika saya berusia hampir 13 tahun, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Cerita ini dimulai dari suatu pagi, ketika saya bangun, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di telinga bagian kiri saya. Telinga kiri saya sakit sekali dan sangat menyiksa. Keadaan menjadi lebih parah ketika orang tua saya salah memberikan obat di telinga yang sakit ini. Saya ingin menghentikan sakit ini dengan membenturkan kepala saya ke tembok. Kondisi itu berlanjut hingga sebulan dan akhirnya telinga kiri saya tidak bisa lagi mendengar. Tetapi suatu sore, tiba-tiba ada 2 orang hamba Tuhan yang tidak kami kenal dan mereka pun juga belum mengenal kami, datang berkunjung ke rumah kami. Mereka mengetuk pintu dan ayah saya membukakan pintu. Ayah saya bertanya kepada mereka, "Ada apa?" Mereka bilang, "Apakah di sini ada yang sakit?" Ayah saya heran dan bertanya, "Dari mana kalian tahu kalau ada yang sakit? Sedangkan kita tidak saling mengenal." Mereka jawab, "Tuhan suruh kami ke sini untuk mendoakan yang sakit itu." Ayah bilang saya, "Ya, ada anak kami yang sakit." Lalu ayah membawa mereka ke kamar saya untuk mendoakan saya. Mereka lalu mendoakan saya, dan pada saat berdoa, saya merasakan ada sesuatu yang tercabut keluar dari telinga kiri saya ini. Lalu saya merasa dari telinga ini ke seluruh wajah terasa panas. Saya mencoba menyentuh telinga saya. Saya heran, kenapa tidak terasa sakit? Padahal biasanya sentuh sedikit saja sudah terasa sakit luar biasa. Saya lalu meremas daun telinga saya. Dan saya tahu, mujizat sudah terjadi. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Telinga kiri saya bisa mendengar lagi dengan baik. Hamba Tuhan itu kemudian mulai membacakan satu ayat tentang Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai muda. Dan mereka bilang kepada ayah saya bahwa Tuhan mau pakai anak ini. 2 minggu setelah itu, hamba Tuhan ini datang ke rumah kami dan meminta izin untuk membawa saya ke sebuah persekutuan doa. Saya tidak tahu bahwa ternyata hari itu Tuhan mau pakai saya untuk berkhotbah. Nah, ketika saya sedang duduk di persekutuan itu dan sementara orang-orang lagi bernyanyi, tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati saya untuk membuka ayat Alkitab di Yohanes pasal 11 tentang kebangkitan Lazarus. Nah, saya tidak pernah berkhotbah. Saya tidak tahu di mana Yohanes pasal 11 itu. Sehingga saya harus meminta om di sebelah saya untuk menolong saya membukakan ayat itu.
Nah, sewaktu saya membaca ayat itu, tiba-tiba saya merasa seperti api yang datang lalu memenuhi seluruh rongga dada saya. Dan itu terasa panas sekali. Firman Tuhan itu memenuhi hati saya dan saya tidak bisa menahan diri saya sehingga tubuh saya mulai bergetar. Lalu dilihat oleh ketua persekutuan doa dan dia bertanya, "Nak, ada apa dengan kamu? Kamu sakit?" Saya jawab, "Tidak, Om. Saya mau berkhotbah atau saya bisa pingsan." Om ini kelihatannya agak bingung. Tetapi akhirnya selesai puji-pujian, dia bilang kepada semua orang yang hadir pada waktu itu, bahwa hari ini yang akan berkhotbah adalah adik kecil kita ini. Saya lalu berdiri dengan memakai celana pendek biru, berwarna biru dan baju putih, yaitu seragam SMP, dan mulai berkhotbah selama hampir 2 jam. Saat berkhotbah, jemaat mulai menangis, dosa ditemplak, ada orang yang sakit mulai mengalami kesembuhan, dan banyak juga yang bertobat. Sejak hari itu, Tuhan mulai pakai untuk sebuah kegerakan rohani terjadi di mana-mana. Di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di instansi-instansi pemerintah terdapat sebuah fenomena di mana orang mulai berdoa, memuji Tuhan, bicara tentang Tuhan hampir di setiap saat dan keadaan. Tanda-tanda heran dan kesembuhan terjadi di mana-mana. Orang-orang mulai mencari Tuhan. Di mana-mana terjadi kegerakan doa. Ada doa pagi, doa malam, doa semalaman, doa puasa. Dan lawatan Tuhan serta pertobatan terjadi di mana-mana. Muncul tim-tim doa dan pelayanan yang menginjil kemana-mana. Ketika saya kembali ke sekolah saya, sejak sebulan tidak bisa ke sekolah karena sakit yang saya sebutkan tadi, Tuhan melawat seluruh teman-teman di kelas saya dan kelas-kelas lainnya, termasuk guru-guru dan kepala sekolah. Hujan tangisan yang heboh dan tak terbendung terjadi karena mereka menyesalkan dosa-dosa mereka, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dari situ juga lawatan Allah mulai menyebar ke sekolah-sekolah. Apa yang saya lihat di sana? Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan gairah baru yang besar dari orang-orang yang memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan untuk berdoa dan menginjil. Tetapi sekarang lihatlah, banyak orang Kristen saat ini yang sedang kelelahan, tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada api, dan tidak ada kekuatan sama sekali. Kita memerlukan kebangunan rohani. Kita memerlukan suatu divine revelation. Karena itu hal yang kedua yang diperlukan, jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran untuk mengalami divine revelation. Matius 5 ayat yang ke-6 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan." Mengapa orang yang lapar dan haus disebut berbahagia? Begini saudara, jika Anda masih merasa lapar dan haus, Anda masih bisa menghargai apa yang disebut dengan kenikmatan. Berbahagialah Anda. Itu juga berarti Anda mempunyai selera makan. Berbahagialah Anda. Dan jika Anda masih mempunyai selera makan, positif Anda masih hidup sehat. Sebab paling tidak ada 2 hal utama yang membuat Anda tidak punya selera makan. Pertama, Anda sudah sangat kekenyangan. Dan yang kedua, Anda sakit. Orang yang sakit tidak punya nafsu makan. Walaupun ia memang sangat membutuhkan makanan. Tetapi karena ia sakit, ia kehilangan selera makan. Sekalipun saudara mengidangkan steak nomor 1 yang sangat enak. Namun karena ia sakit, ia tidak bergairah dengan makanan itu. Ada semacam penyakit yang membuat Anda tidak suka makan karena pengaruh dari jiwa Anda yang sakit. Ada kasus yang menimpa istri seorang dokter di mana ketika dia melihat makanan, ia melihat ada banyak serangga kecil yang merayap ke sana kemari di atas makanan itu. Sehingga membuat ia tidak mau makan walaupun makanannya enak sekali. Serangga-serangga yang sebenarnya berada di pikiran itu membuatnya sangat merana karena ia tidak mau makan. Setelah konsultasi dengan dokter spesialis, ia diberi resep niacin dosis tinggi. Niacin adalah vitamin B yang disebut dengan vitamin B3. Dosisnya yang harus dia ambil itu mencapai 30.000 mg setiap hari. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana menghabiskan 30.000 mg setiap hari. Itu berarti ia harus menelan tablet-tablet vitamin B, 60 tablet masing-masing 500 mg. Nah, kalau dia bisa makan 30.000 mg vitamin B3, baru dia bisa makan dengan normal tanpa melihat adanya serangga-serangga itu. Tapi kalau dosisnya diturunkan menjadi 26.000 mg, kembali dia akan melihat serangga-serangga itu. Dinaikkan lagi di atas 26 mg, hilang lagi serangga-serangganya. Ada jenis penyakit yang disebut sebagai anoreksia, di mana seseorang sama sekali telah kehilangan nafsu makan mereka.
Mereka ini mengalami semacam kondisi khusus, yaitu setiap kali melihat makanan, mereka merasa ingin muntah, mereka mual. Hal ini bisa mengakibatkan keadaan yang sangat serius di mana seseorang yang bisa kelaparan sampai mati. Jadi memang benar, orang yang lapar dan haus itu disebut berbahagia. Nah saudara, seperti seseorang yang lapar akan makanan, demikian pula berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Seperti seseorang yang haus akan minum, demikian pula berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Seperti makanan dan minuman dibutuhkan bagi kehidupan jasmani, demikian juga kebenaran itu sama penting kebutuhannya bagi kehidupan rohani. Roh kita membutuhkan kebenaran masuk dan meresap dalam diri kita. Kita ingin makan dan minum sampai jiwa dan roh kita menjadi segar dan sehat. Yesus berkata, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Masalah yang terjadi sekarang adalah bukannya tidak tersedianya makanan, tetapi tidak adanya nafsu makan. Makanan telah tersedia, tapi mereka kekenyangan atau tidak punya nafsu makan. Mark Batterson berkata, jika Anda tidak merasakan lapar dan dahaga akan Allah, mungkin Anda terlalu kenyang atau penuh dengan diri Anda sendiri. Banyak orang yang puas dengan diri secara rohani. Mereka terlalu kekenyangan dengan makanan-makanan di media sosial hingga perut mereka sudah tidak dapat lagi menampung makanan rohani yang sesungguhnya yang sehat. Lebih banyak orang menghabiskan waktu untuk chatting dan texting di media sosial ketimbang menyediakan waktu untuk merenungkan dan memakan kebenaran firman Tuhan. Kurang adanya hasrat akan hal-hal dari Allah. Satu kutipan dari A.W. Tozer berkata, salah satu musuh terbesar orang Kristen adalah puas diri secara rohani. Kekristenan yang semula telah jatuh dalam keadaannya yang rendah sekarang ini adalah karena kurangnya hasrat akan hal-hal dari Allah. Di antara mereka yang mengaku sebagai orang Kristen, sangat jarang satu orang saja di antara 1.000 orang yang memperlihatkan rasa haus yang bergairah akan Tuhan. Berapa kali dalam hidup Anda makan? Tentu saja ini pertanyaan yang bodoh. Tapi maksud saya adalah Anda tidak bisa makan satu kali saja untuk selama-lamanya. Anda tidak bisa datang beribadah satu kali saja untuk menjadi kuat seumur hidup. Saya tidak percaya sekali selamat Anda tetap selamat. Mari kita kembali kepada kedua ayat tadi untuk mempertegas pengertiannya. Matius 5 ayat yang ke-6 tadi berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Kalimat sebenarnya menggunakan present continuous tense. Jadi bukan hanya lapar dan haus, tapi yang terus-menerus merasa lapar dan haus. Demikian juga dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-57. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kalimat ini juga menggunakan present continuous tense, yaitu barang siapa yang terus-menerus memakan aku akan hidup oleh aku. Rasa lapar dan haus ini bukan terjadi sekali saja, melainkan harus terus-menerus dan berlangsung terus. Anda tidak bisa hanya sekali makan untuk selama-lamanya. Anda tidak bisa makan firman hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Anda harus terus-menerus makan kebenaran itu. Untuk mengalami roh yang hidup dan yang selalu segar. Untuk memiliki hati yang menyala-nyala, kita harus terus-menerus menjadi lapar dan haus akan kebenaran. Dan berbicara mengenai kebenaran, tidak ada jalan untuk menemukan kebenaran kecuali hanya ada di dalam Yesus. Jika Anda bisa menemukan kebenaran selain di dalam Kristus, kasih tahu saya akan pergi kemana saja di mana ada kebenaran sejati. Tapi saya yakin tidak ada cara lain untuk menemukan kebenaran di tempat lain. Hanya ada di dalam Yesus, sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa yang terjadi pada wanita Samaria itu saat berbicara dengan Yesus? Dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus, wanita Samaria itu akhirnya tahu bahwa dirinya haus akan kebenaran. Dan sekarang ia sedang bertemu dengan kebenaran itu yang berada tepat di hadapannya. Dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-14, Yesus berkata kepada wanita itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Untuk Anda benar-benar hidup, Anda tidak hanya sekedar tahu tentang kasih karunia Allah. Tidak cukup hanya tahu tentang kebenaran Allah yang membebaskan. Tapi Anda harus minum kebenaran itu. Ayat yang ke-14, Yesus melanjutkan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
tidak sekedar tahu, tetapi mengalaminya. Tidak sekedar tahu kebenaran, tetapi meminumnya. Wanita Samaria itu tahu bahwa jiwanya haus akan air kehidupan. Dan air kehidupan itu sekarang berada di depannya. Lalu ia berkata kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Biarkanlah aku minum air itu agar aku tidak haus lagi. Jika saudara sekarang sedang haus, mari berkata kepada Tuhan seperti kata wanita Samaria itu, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Dan selanjutnya, apa yang terjadi? A great revival di Samaria. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan dan rasa haus itu telah menjadi bagian awal dari pengalaman divine revelation yang menuju kepada a great revival yang terjadi di Sychar, Samaria. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Saya berikan beberapa kutipan tentang pentingnya rasa haus dan lapar akan Tuhan dari orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Misalnya Mike Bickle mengatakan kapasitas Anda menerima apa yang dari Tuhan bergantung pada rasa lapar Anda untuk mengejarnya. Tuhan melepaskan lebih lagi dari kuasa dan hadiratnya sesuai ukuran rasa lapar kita akan Dia. Sam Storms berkata, jangan toleransi apapun dalam hidup Anda yang mungkin mengurangi rasa lapar Anda akan firman Tuhan. Dan lakukan itu dengan segala kekuatan dan energi rohani Anda. John Piper mengatakan, kunci dari kehidupan Kristen adalah haus dan lapar akan Tuhan. Dan salah satu dari beberapa alasan mengapa orang tidak mengalami atau memahami atau mengalami kuasa kasih karunia, serta bagaimana kasih karunia itu bekerja melalui kebangkitannya, sukacita yang memerintah dalam hati oleh karena rasa lapar dan haus mereka akan Tuhan begitu kecil. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan merubah arah hidup. Dari seorang wanita yang tidak berguna menjadi pribadi yang berpengaruh luas. Dari seorang wanita yang gagal menjadi wanita yang berhasil membawa orang banyak berjumpa dan percaya kepada Yesus. Anda juga bisa demikian. Ketika Anda mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan, hidup Anda akan membawa dampak yang luas. Roh Anda akan dipenuhi dengan gairah yang baru yang menyala-nyala. Yang berikut, perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah cara dan kualitas kita dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan saja Anda bergairah datang beribadah kepada Tuhan sendirian, tetapi Anda juga membawa banyak orang lain bersama Anda beribadah kepada Tuhan. Dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mengubah cakrawala berpikir Anda tentang Tuhan, tentang rencana Tuhan bagi masa depan Anda, dan tentang tujuan hidup Anda yang dirancang Tuhan menjadi berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang, juga tentang cara Anda beribadah, cara Anda melayani Tuhan dan sesama Anda. Kalau Anda sudah lama bergereja, bahkan bertahun-tahun menjadi anggota gereja, tetapi Anda merasa kehidupan rohani Anda dingin, apa yang salah? Contohnya coba kita lihat dan dengar yang satu ini. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya, tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hey! Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Kristen katanya
mungkin katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi muridnya. Jika Tuhan diumpamakan sebagai api, ia adalah api yang tetap menyala dan tidak pernah padam. Jika Anda lebih mendekat kepadanya, Anda pasti merasa kehangatannya. Lebih dekat lagi, Anda akan merasa panasnya. Dan lebih dekat lagi, Anda akan ikut terbakar, on fire. Tetapi kenapa bertahun-tahun Anda ke gereja, tiba-tiba hari ini Anda menemukan hidup Anda menjadi begitu dingin. Anda kehilangan gairah untuk melayani Tuhan, tidak punya semangat untuk menginjil, merasa berat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Mengapa? Apa yang salah? Itu karena Anda hanya dekat dengan gereja tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Anda hanya datang ke gereja tetapi tidak benar-benar datang kepada Tuhan. Secara fisik Anda lebih dekat dengan gereja dan segala aktivitas keagamaan. Tetapi secara roh Anda semakin jauh dari Tuhan dan dari firman-Nya. Anda hanya datang ke rumah Tuhan, tetapi Anda tidak datang mendapatkan Tuhan. Sebab 1000% saya yakin bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita on fire. Seberapa besarkah gairah Anda akan Tuhan dan kebenarannya? Jika kita ingin melihat Tuhan bergerak di dalam gereja, kita harus memahami kebenaran ini. Kita tidak akan pernah melihat pergerakan Tuhan secara kolektif sampai kita mengalaminya secara pribadi. Pergerakan Tuhan atau kegerakan Tuhan dimulai dari perubahan hati dan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa agar kita memiliki hal ini. Kita memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bukan sekali tapi terus menerus. Sehingga akan terjadi kegerakan Allah, lawatan Allah, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran di dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, di pekerjaanmu, di komunitasmu, di gerejamu. Iya, saya percaya kebangunan rohani pasti terjadi jika umat Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan memiliki rasa haus dan lapar terus-menerus akan Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saya berdoa supaya lawatan dan kegerakan Allah terjadi. Biarlah Tuhan bekerja dan menjamah setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah secara online ini. Jamah dan lawat mereka dimanapun mereka berada. Supaya kami dapat melihat kegerakan Allah, revival yang besar terjadi di Indonesia, terjadi di sekolah-sekolah, terjadi di instansi-instansi, terjadi dalam kehidupan masyarakat, terjadi dalam kehidupan kami. Bagaimana kami melihat begitu besar kuasa dan kasih Tuhan untuk dunia ini. Tuhan, kami berdoa supaya tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran mulai terjadi pada saat ini. Dan kami berdoa supaya orang-orang kembali datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa bagi yang sakit hari ini, apapun juga penyakit saudara, sakit jantung, sakit kanker, sakit liver, apa saja penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau mengalami kesembuhan. Terima kesembuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengar firman Tuhan yang tentunya telah memberkati dan menginspirasi sehingga hati kita terus berkobar untuk melayani Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Nomor rekening dan QR Code untuk persembahan tertera di layar saudara. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk persembahan, untuk jemaat, untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan dari hari lepas hari hingga kami ada sampai hari ini. Terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami berkenan kepadamu Tuhan. Dan biarlah berkat, kasih dan anugerah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi dalam segala usaha, pekerjaan, dan karya-karya mereka. Tuhan memberkati mereka. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar buat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau berbagai hal lain lagi, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa ini. Biar bangsa Indonesia terus semakin hari semakin maju. Dan kami bersyukur kalau pada hari-hari ini kami merasakan COVID-19 sudah semakin menurun di Indonesia. Dan kami percaya bangsa ini keluar akan mendapatkan kemenangan besar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan anugerah Tuhan buat bangsa ini. Dan saudara-saudaraku sekalian, marilah angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat, kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam perjalanan kehidupan semua kita. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Berjalanlah bersama Tuhan karena berkat-berkat Tuhan melimpah atas saudara. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala usahamu. Dan kasih dan anugerah Bapa Surgawi menyertai saudara dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.